Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat, baik-baik saja dimanapun teman-teman berada. Kita berjumpa di video pembelajaran kelas co-kurikula materi editing foto. Kali ini kita berjumpa di pertemuan ketiga. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang teknik dasar dalam Photoshop, kali ini kita akan mencoba untuk menambahkan teks dalam foto. Sehingga hasilnya, output dari foto teman-teman semuanya akan menghasilkan sebuah konsep tertentu dalam sebuah gambar. Oke, kita langsung saja masuk ke materi. Oke teman-teman semuanya, silakan dibuka Photoshopnya dan pilih satu file foto yang akan diedit. Teman-teman dipersilakan untuk menggunakan file foto yang sebelumnya teman-teman edit, atau teman-teman dipersilakan juga untuk memilih file foto yang baru untuk teman-teman edit pada pertemuan kali ini. Dan file foto ini sekaligus yang akan menjadi tugas pada pertemuan ketiga ini. Oke, nah sebelum kita mengedit teks atau menambah teks pada sebuah foto, teman-teman, yang perlu kita ketahui yang pertama adalah konsepnya. Kita mau bikin apa dari sebuah gambar tersebut. Kita mau menambahkan teks apa dengan tujuan apa. Bisa jadi misalnya foto makanan ya, yang banyak teman-teman foto yang sebagai karya teman-teman. Bisa jadi itu adalah teman-teman akan membuat sebuah profil, mungkin profil sebuah, anggaplah sebuah warung makan atau restoran, lalu kemudian bisa jadi dalam membuat katalog, atau bisa jadi membuat quotes, atau bisa jadi sebuah foto produk dan lain-lain sebagainya. Maka perlu diketahui dan ditentukan konsepnya mau buat apa. Oke. Selanjutnya, nah saya di sini sudah punya beberapa file foto, dan ini saya akan membuat sebuah quote. Tentu saja ini sebuah contoh saja ya teman-teman ya, silakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan file foto masing-masing. Di sini saya akan menambahkan teks atau tulisan dengan memanfaatkan frame yang ada, karena di sini adalah main objeknya, objek utamanya, maka saya akan memanfaatkan sisi di sebelah sampingnya yang terlihat kosong dan bisa dimanfaatkan sehingga tidak menutupi objek utamanya. Oke, pertama kita copy dulu filenya. Lalu kemudian saya akan memilih sebuah quotes. Di sini saya sudah punya beberapa quotes. Oke, saya pilih yang di sini. Copy, lalu kemudian, nah pilih teks ya teman-teman ya untuk menambahkan teks di sini. Lalu klik di, teman-teman tinggal copy paste, lalu kemudian kita sudah punya satu quote di foto kita, tinggal mengubah besar font dan jenis fontnya. Oke, kita Ctrl A, lalu kemudian teman-teman bisa memilih font yang akan digunakan di panel sebelah atas ini. Oke, saya akan pilih ini. Oke, lalu kemudian di sini di sebelah kolom font itu ada beberapa pilihan juga teman-teman. Tergantung fontnya, ada yang punya pilihan, ada yang tidak. Lalu berikutnya setelah teman-teman pilih fontnya, silakan diatur
kata per kata. Nah, teman-teman, untuk mungkin teman-teman ada yang kesulitan untuk mendapatkan atau mengedit teks ini, karena yang perlu teman-teman ingat di sini layernya yang harus diaktifkan adalah layer yang teks ini, dan pastikan tanda panahnya masih ada di type tool ya, logonya T di sini. Lalu kemudian pilih di antara kata-kata ini sehingga slide-nya aktif. Tandanya kalau misalnya kita Ctrl A diseleksi semuanya masih kena. Oke, nah ini cara untuk mengeditnya. Dan berikutnya kita akan mengatur kata per kata ini. Nah, karena saya tadi konsepnya adalah akan menaruh kata ini di sebelah kiri, maka saya akan membagi rangkaian kata-kata ini menjadi beberapa paragraf. Oke. Untuk nama dari yang nge-quote saya akan kecilkan terlebih dahulu. Lalu kemudian di sini teman-teman ada juga mau di rata kanan atau rata kiri. Oke, saya coba. Lalu berikutnya kalau mau diedit, kembalikan ke T lagi. Lalu kemudian saya akan mencoba untuk mengatur spasi. Nah, teman-teman, di sini teman-teman perlu mengetahui tombol paragraf dan toggle karakter dan paragrafnya ada di sini. Silakan cari panelnya. Di Photoshop mungkin berbeda, tapi ini untuk mengedit atau untuk mengubah, untuk memunculkan tombol paragraf, karakter, atau teman-teman akan mengubah jarak atau spasi antar katanya. Di sini teman-teman dapatkan ada auto atau bisa manual juga, mengatur sendiri. Nah, seperti itu. Oke, di slide sampai menemukan formasi yang sekiranya enak dilihat. Dan di sini juga ada beberapa pilihan mau di italic atau di bold. Saya akan coba bold. Lalu kemudian fontnya saya akan besarkan lagi. Fontnya di sini karena saya ingin membesarkan yang quotes-nya saja. Ini saya seleksi. Ini saya seleksi dan memilih font yang lebih besar. Oke. Ini juga. Nah, teman-teman, untuk mengubah atau menggeser ini, teman-teman harus kembalikan ke kursor, move tool, lalu kemudian free transform atau Ctrl T. Nah, begitu. Oke. Oke, nah agar quote-nya ini tampak jelas, kita bisa tambahkan elemen lain di belakang dari quote ini. Saya akan mencoba untuk menambahkannya menggunakan rectangle tool. Teman-teman mungkin tampilannya berbeda ya di masing-masing Photoshop. Di sini silakan teman-teman cari di dalam tanda panah kalau misalnya belum menemukan. Klik tahan di tanda panah ini untuk menemukan di mana letaknya. Oke, kita akan gunakan rectangle tool.
Di sini teman-teman bisa memilih warnanya. Saya akan mencoba memilih warna yang terang ya. Oke, mungkin ini ya. Oke, lalu kemudian oke. Karena dia harus letaknya di atas, kita pindah ke atas teksnya. Lalu kemudian kita masih bisa merubah rectangle tadi dengan cara klik kanan di sini, di layer ini. Lalu kemudian kita rubah dulu menjadi, kita restart layer dulu. Nah, baru kita bisa mengubah rectangle ini karena sudah menjadi layer sendiri. Oke, teman-teman bisa mengubahnya dengan Ctrl T lagi, free transform, besaran kecilnya. Oke. Dan juga teman-teman bisa mengubah opacity-nya. Nah, jadi tidak harus ngeblok, bisa sedikit dikurangi opacity-nya sehingga tetap kelihatan latar belakangnya. Oke. Nah, teman-teman, ini lebih kurang seperti ini. Simple, sederhana. Teman-teman bisa mengubah, mengotak-atik fontnya, lalu kemudian besarannya, lalu kemudian mungkin elemen-elemen tambahan lainnya sesuai dengan karakter, konsep, dan file foto yang teman-teman miliki. Berikutnya, saya akan berikan contoh dari foto yang lain. Masih foto makanan terlebih dahulu. Nah, ini saya akan mencoba untuk, mungkin teman-teman ada yang punya karakter foto seperti ini ya, frontal motretnya dari atas. Nah, idenya bermacam-macam. Lagi-lagi terserah kepada teman-teman bereksplor atau melihat contoh, itu boleh. Silakan teman-teman cari referensi dan ingin membuat seperti ini sesuai dengan selera, itu diperbolehkan. Nah, di sini saya mencoba untuk lebih frontal, lebih terfokus. Pertama saya akan duplicate dulu. Lalu kemudian saya akan atur file fotonya supaya lebih ngezoom. Oke, lalu diatur lagi karena oke. Lalu kemudian kita pilih quote berikutnya. Ingat, kita tulis di type tool, copy paste. Lalu kemudian kita atur besarnya dan spasinya. Ingat teman-teman, untuk mengubah, menggesernya, aktifkan dulu layer teks ini, diklik lalu kemudian Ctrl T, baru bisa dipindah-pindah. Oke, karena tadi idenya adalah frontal, saya akan mencoba untuk membuat fontnya juga lebih tersorot, lebih ngezoom. Oke, saya akan bagi rangkaian kata-kata ini menjadi beberapa spasi.
quote-nya akan saya perbesar menjadi 60. Lalu kemudian saya beri spasi. Oke, breakfast-nya lebih baik ke bawah saja. Nah, lalu kemudian ini saya ratakan dulu. Lalu ini saya lebih memilih untuk ke rata kanan. Nah teman-teman, biar lebih terlihat, karena sisi bagian sini saya ingin menghilangkan, meminimalisirnya, saya akan menambahkan rectangle lagi. Kali ini saya akan memilih warna putih. Lalu kemudian saya rubah menjadi layer. Lalu kemudian saya rubah dengan free transform, Ctrl T. Dan pindahkan ke bawah. Nah, ini masih bisa teman-teman ubah opacity-nya, atau mau ngeblok sekalian juga it's okay, nggak apa-apa, karena memang yang menjadi fokusnya adalah imbang antara quote dan makanan itu sendiri. Begitu teman-teman, simple saja. Dan oh iya teman-teman, teks ini pun bisa kita variasi besar kecil dari tiap-tiap katanya ini. Oke, contohnya seperti ini. Kita kecilkan dulu menjadi 30. Lalu kemudian kita pilih beberapa kata saja yang menjadi headline-nya. Oke, misalnya 60. All happiness. Kecilin dikit. Oke, anggaplah 50 ya. Lalu kemudian keyword lainnya seperti seperti ini. Kalau spasinya terlihat terlalu, kita bisa kurangi. Oke, seperti ini. Nah, sudah mempunyai tampilan yang lebih berbeda. Oke, berikutnya foto lainnya. Di sini kita punya foto yang saya gunakan minggu lalu, yaitu kopi. Dan kita akan mencoba untuk membuat quote tentang kopi. Oke, di sini saya punya quote. Nah, ini saja. Tahapannya sama, teman-teman. Ini kita seleksi dulu, Ctrl A. Lalu kemudian kita besarkan fontnya untuk memudahkan dalam proses pengeditan. Kalau menjadi terlalu panjang, kita bagi kata per kata. Berapa kata?
Oke, seperti ini. Saya ingin memanfaatkan spasinya secara mendatar. Dan saya akan mencoba untuk membuatnya menjadi rata kanan, sebelah kanan. Seperti ini. Lalu kemudian kita atur lagi. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman ada yang kesulitan untuk mengubah teks ini kembali. Jadi teman-teman pastikan yang diklik yang aktif adalah teks dari quote ini yang sebelah sini ya, sebelah kanan yang di layer ini. Lalu kalau kesulitan teman-teman bisa zoom dan lebih mendekat ke paragrafnya. Nah, sampai dapat line-nya. Oke. Kita atur lagi. Oke, kita kembalikan untuk melihat besaran fontnya. Untuk quote-nya sendiri, saya ingin membesarkan menjadi berapa ya? Nah, jadi lebih besar seperti ini. Lalu kemudian quote-nya dan juga spasinya di sini tadi ya teman-teman ya. Oke, segini dulu, nanti bisa diatur lagi. Oke, saya ingin mencoba konsep desain yang berbeda, masih menggunakan rectangle, tapi kita akan membuatnya untuk memblok baris per baris. Sini saya akan menggunakan warna hitam. Oke. Maka dari itu fontnya saya akan merubah menjadi warna putih. Merubahnya di sini ya. Di sini ada color pen, lalu kemudian pilih warna yang akan teman-teman kehendaki. Dan pilihan warna lainnya, kursor ini silakan diklik, dipindah untuk mendapatkan warna yang dikehendaki. Oke, saya akan milih warna putih. Klik OK. Rectangle ini saya rubah menjadi layer dulu. Lalu kemudian saya ingin mendapatkan rectangle yang lain. Lalu saya pindahkan ke bawahnya untuk mendapatkan yang lain. Lalu kemudian kita buat yang baru saja. Rectangle tool. Warnanya hitam. Lalu yang berikutnya untuk quote-nya. Warnanya hitam juga. Oke. Dan ini kita rubah menjadi layer. Sehingga rectangle ini bisa kita ubah-ubah. Oke, teman-teman bisa geser, bisa diatur. Misalnya random
lalu kemudian tidak beraturan, gitu, atau seperti ini. Nah, lebih kurang. Kalau sudah mendapatkan komposisi yang pas dengan konsep seperti ini, ketiga rectangle ini bisa kita jadikan satu dengan klik shift, klik kanan, lalu kemudian merge layer, di merge layernya. Dan layer ini pun menjadi satu dan ini bisa kita kurangi juga opacity-nya mau seberapa. Gitu teman-teman semua. Oke, lebih kurang seperti itu untuk bisa diatur seperti apa. Oke, berikutnya, nah masih ada satu foto yang akan saya edit di sini. Ini konsepnya lebih kurang sama dengan yang foto makanan sebelumnya. Saya ingin menampilkan karakter yang menonjol, lalu kemudian menambahkan caption di sebelah samping sisinya. Cuman ini saya akan mengubahnya menjadi landscape terlebih dahulu dengan cara image rotation. Nah, seperti ini. Lalu kemudian saya akan lebih membuatnya menjadi zoom. Seperti itu. Oke, segini dulu. Lalu kemudian enter teman-teman setelah free transform. Jangan lupa untuk di enter. Jikalau ada indikator seperti ini nyala, tidak akan bisa klik yang lainnya sebelum di enter. Lalu kemudian saya akan menambahkan quote tentang kopi. Di paste. Lalu kemudian sama tahapannya. Kita ubah fontnya terlebih dahulu supaya lebih memudahkan dalam mengedit. Lalu kemudian kita ubah paragrafnya. Oke. Oke, lalu kita atur. Saya akan tempatkan di sisi sebelah kanan, sisi yang kosong. Lalu kemudian saya akan meratakan ke kiri. Seperti ini. Lalu oke, fontnya kita rubah.
Oke, begini konsepnya. Agar lebih kelihatan sama, saya akan menambahkan rectangle lagi berwarna putih seperti ini. Namun saya akan, teman-teman jikalau masih ingat konsep brush, saya akan mencoba untuk ngebrush ini dengan opsi linear. Oke, kalau terbalik, teman-teman ingat nyalakan reverse-nya. Saya akan mencoba untuk mengambilnya dari bawah ke atas. Oke, kalau misalnya terlalu frontal atau terlalu besar perubahannya seperti ini, teman-teman bisa atur di opacity. Opacity 100% itu memang dari terang langsung ke gelap, dari jelas langsung ke kurang jelas. Oke, terus kita geser ke sekitar 60-an atau 70 supaya mendapatkan gradasi yang lebih smooth. Nah, seperti ini. Kalau misalnya masih terlalu juga, kurangi lagi. Oke. Teman-teman bahkan masih bisa menguranginya di opacity. Ini untuk keseluruhan ya. Yes, something like that. Oke. Cukup sederhana, cukup simpel teman-teman semuanya. Dan ini contoh untuk penggunaan quotes dalam foto. Teman-teman bisa menggunakan teknik atau cara yang sama dengan materi foto yang berbeda, konsep yang berbeda. Silahkan sesuaikan dengan konsep foto teman-teman semuanya dan juga konten yang ingin teman-teman tampilkan. Boleh tidak hanya quote ya teman-teman ya, dan juga tidak hanya menggunakan sentuhan akhir seperti yang saya lakukan. Teman-teman bebas menggunakan selama itu ada perpaduan antara foto yang teman-teman gunakan dan teks. Oke? Oke, teman-teman semuanya, demikian materi yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini, dan ini sekaligus menjadi pertemuan terakhir kita di kelas editing foto. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.